Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita panutan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, di sini saya bisa berjumpa dengan Bang Jelly Official ya. Oke Bang Jelly, terima kasih atas kesediaannya untuk bisa berbincang-bincang dengan Haryono ya. Bang Haryono, kenalkan nama saya Haryono Bang Jelly. Saya Jelly Official. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang sebentar ya. Oke Bang Jelly, sebagai salah satu daripada subscriber Anda di channel YouTube Anda Jelly Official, tentunya ada hal-hal yang menarik yang ingin saya tanyakan gitu. Kira-kira Apa ini? sudah sebesar ini channelnya sudah sekitar 240 berapa ya? 243 kan? Ya, 243.000 teman-teman ya. Alhamdulillah. Ini dijangkau berapa tahun Mas ini Mas? Kalau saya boleh tahu. Jadi saya tuh buat channel itu tahun 2020 tapi aktifnya itu 2020 akhir. Jadi menjelang 2021 itu baru fokus ngonten terus, dan alhamdulillah sekarang udah hampir 2023 ya, bisa sampai seperti ini gitu. Sampai 243.000 subscriber, dan itu aku mengucapkan banyak banget terima kasih sama siapapun yang udah mendukung gitu. Ya. Ini kalau saya lihat ini perkembangannya sangat signifikan ya. Ya, Dan saya ketika melihat video-video semua dari seluruh video itu nggak ada yang ratusan ya, puluhan ribu semua viewernya. Dan saya lihat ini subscribernya tiap hari bertambah dan bertambah. Dan ini rahasianya Bang. oke. Rahasianya supaya kita semua tahu ya, teman-teman kan pengen tahu juga kan bagaimana rahasia Bang Jelly ini bisa terus naik. Dan kita doakan teman-teman ya, Bang Jelly ini terus naik, karya-karyanya digemari orang banyak, dan tentunya ini sebagai inspirasi buat kita semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana cara mengembangkan channel YouTube khususnya di camping horor ya Bang Jelly, camping horor ya semuanya ya. Dan kita akan bedah semuanya di sini, kita akan cari tahu, korek semua ini ya, supaya buat pengalaman kita semuanya. Oke Bang, bisa cerita Bang? Oke, yang pertama sebenarnya kontennya apapun itu pertama harus ada kemauan. Jadi nggak harus horor, Iya, apapun betul. itu yang jelas harus ada kemauan dulu kan. Kemauan. Apakah kita mau atau enggak? Kalau kita udah mau, tinggal seriusnya. Serius apa enggak? Apa hanya main-main aja? Apa hanya Atau hanya iseng-iseng ya. Betul. gitu kan. Setelah itu tadi dua, tinggal kita konsistensinya. Mau untuk siapapun YouTuber pemula ataupun siapalah yang mau belajar nge-YouTube, yang jelas pertama tadi itu udah dua, terus tentukan topiknya apa. Apakah teman-teman mau bikin jalan-jalan atau adventure atau horor-horor atau camping horor, apapun itu silakan. Yang jelas konsistensi itu penting banget. Saran aku kalau misalkan mau bikin konten, sesuaikan dengan hobi kalian atau hobi teman-teman semua, supaya nanti ketika teman-teman itu bikin konten itu tidak terlalu jadi beban.
Nah, karena sudah hobi gitu Bang ya. iya, itu dulu ya, 3 dulu itu udah jalan, udah konsistensinya. Tinggal kalian itu gimana caranya eh, berkata-kata itu jangan yang kayak toksik, terus kasih suatu pesan-pesan moral di setiap video. Kemudian tata bahasanya yang tadi jangan toksik juga, kayak sekarang tuh kan banyak banget ya. Memang kalau toksik itu pasti banyak penontonnya, tapi apakah toksik itu bisa membuat orang jadi lebih baik? Tentunya enggak kan, karena ya toksik kan tahu sendiri kasar, lain sebagainya gitu-gitu. Iya. Nah itu yang penting itu dulu aja. Kalau misalkan kalian udah itu semua udah kalian jalanin, jangan pikirin subscribe atau jangan pikirin penonton, pikirin terus aja ide-ide Kreatif, konten kita kayak gimana, yang penting menarik untuk disajikan, untuk ditonton sama yang mau subscribe kita, otomatis kan mengikuti kan. Betul, betul, betul. Itu jadi jangan terlalu mikirin dulu teman-teman, jangan terlalu mikirin wah aku bakal banyak duit nih ya kan. Iya. Pasti kebanyakan orang itu nge-YouTube pasti pikirannya yang penting aku tuh bisa dapat duit banyak dari YouTube kayak gitu. Padahal itu perlu proses yang panjang Bang ya. Nah itu dia. Ya, tadi sudah Abang ceritakan dari awal tadi sampai yang poin yang ketiga tadi. Ini baru poin yang ketiga teman-temannya. Jangan pikirin duit dulu pokoknya. Kalau kalian udah mikirin duit, udah mikirin hasilnya, kalau kalian nggak konsisten itu kayaknya mungkin 2% aja sih untuk bisa bagus, bisa subscribe nambah gitu-gitu teman-teman. Dan YouTube juga kan bisa ya, nggak perlu ijazah, nggak perlu tampang, Siapapun bisa gitu Bang. siapapun bisa, Wong arit iso, bisa, wong manggul kayu iso. bisa. Nelayan juga bisa. Iya, semuanya Pedagang bisa. semuanya bisa. Dan bisa sukses di YouTube asal tadi dijalanin. Nah kalau bilang apakah saya sukses, enggak ya, saya masih terus belajar dari senior tentang YouTube, tentang segala macamnya itu saya masih belajar. Dan pasti banyaklah orang yang suka dan tidak suka, itu harus udah wajar. Dan harus kuat ya kan. Kritikan bahkan hinaan segala macam itu harus kita terima, jangan kita emosi sama yang hina kita, tapi jadiin sebuah pelajaran gitu teman-teman. Itu mungkin ya tentang per-YouTubean. Nah ini teman-teman, kita sudah berhasil ngorek 3 dari rahasia dari Mas Jelly Official. Oke, sekarang saya ingin tanya Mas tentang camping horror ini. Tentang camping horror ini kayaknya apa namanya, dari setiap video yang saya lihat dari awal hingga akhir itu Bang Jelly itu memperlihatkan yang pertama keindahannya, keindahan dari spot yang Anda bikin konten itu, tempatnya ya kan. Selepas itu ada masak-masaknya, ternyata pandai juga masak ini ya kan. Selepas itu memang karena ini konten horor ya, tentu ada horornya ya kan. Terlepas itu nanti masih kelihatan paginya juga kelihatan indah. Jadi bagaimana Anda meramu daripada konten Anda sehingga menarik orang ya kan. Ini yang patut kita pelajari teman-teman. Dari yang awal keindahan dapat, horornya dapat, masak-masak pun pandai. Ini bagaimana meramu sebuah konten supaya bisa menarik penonton yang begitu banyak, itu bagaimana meramunya. Oke, jadi meramunya itu ya tadi kalau aku sih ya, kalau aku kan camping ya. Betul. Camping itu pasti terkesan dengan kayak ya kita liburan. Nah dari liburan itu apa yang kita dapat kan? Kalau bukan pemandangan, betul, atau masak-masaknya, atau suasana pagi hari yang syahdu di tempat yang indah,
betul betul. Terus karena camping horor kan pasti ya kita selain kita dapat spot indah horor, yang jelas kita jadiin satu, jadi ya lebih menarik aja gitu kan. Nah Jadi gitu. betul, jadi cara mengemas sebuah video itu keindahan dapat, memasak dapat ya. Yang kita salut ini apa teman-teman? Yang kita salutnya adalah masaknya ini loh. Nah ini resepnya Jarang-jarang. jarang orang yang tahu aslinya ini. Karena resep masakan saya itu yang dinamakan tumas tumis. Kadang-kadang orang Iya. penasaran kan, loh, orang laki-laki kok pandai memasak. Nah, itu tergantung dari kemauan kita ya kan. Karena semua yang ada di hadapan kita, garam cetha rasane asin. Iya. Kebanyakan garam tentu terlalu asin. Iya. Terlalu banyak gula tentunya terlalu manis. Nah, kadang-kadang kita sendiri menilai bahwa kita sendiri bisa menilai dengan lidah kita. Iya. Nah, ketika kita memasak, mempraktekkan masak itu, ya kan, tentu akan bisa merasakan, oh ini toh kadar gula yang harus saya taruh di dalam, nah ya kan, Iya. saya harus berapa sudu atau berasa sendok, berasa pakai penyedap apa tidak, itu kan kita sendiri yang mau Iya. makan ya kan. Tentunya teman-teman yang ada di sana bisa mengaplikasikan ini di Anda masing-masing. Ketika saya pengen manis tentunya banyakin gulanya. Iya. Ketika mau banyak garamnya tentu rasanya asin lah. Iya. Nah seperti ini yang akan menarik ya teman-teman. Iya. Kalau soal bahan banyak ya Iya. kan? Apa yang dimasak itu banyak karena ada sayuran, ada dan lain-lain. Nah, ini yang menarik. Dan ini yang Iya jadi itu. Tapi gini, Ah, banyak yang komen-komen, Bang Jeli kenapa sih masaknya itu hanya tumis saja itu kan, ah, kenapa nggak pernah ikan ayam atau ikan sapi atau ikan kambing gitu kan. betul. Jadi yang pertama itu selera. Ah, Selera aku tuh ya kayak gitu aja teman-teman, nggak yang aneh-aneh, nggak yang harus ikan ayam, daging kambing, daging sapi itu nggak, aku malah nggak tertarik sama yang itu. Jadi aku tuh suka kayak ada sayurnya, yang penting ada sayurannya aja. ada hijauannya gitu. Iya udah. Makanya tampak awet muda loh. Oh iya makanya banyak yang bilang gitu. Karena suka sayur ya kan, suka buah-buahan gitu kan, itu kan sangat bagus sekali buat Itu paling seneng banget sih asli, itu enak banget. ini teman-teman ya. Jadi konten horor tetapi dia juga meliput semuanya, keindahannya, masak-masaknya juga asik sekali ya. Ada apa namanya, ada pengalaman lah buat kita. Ini sebagai apa, kita menimba ilmu dari Bang Jeli ini seperti itu. Jadi masaknya juga masuk, pemandangannya masuk, dan juga horornya juga masuk teman-teman ya. Dan saya pengen tahu Mas yang tentang horornya ini kita mengerucut ke horornya ya. Ya. Ketika Anda merasa ditarik-tarik, ya kan? Apakah Anda itu memang merasa menggigil betul atau bagaimana? Nah. Ketika saya melihat fenomena itu di dalam video ya, Ya. belum merasakan secara sendiri di tempat campingnya. Tapi ketika saya melihat itu, saya merasa, kok betul-betul merinding juga saya Ya. gitu loh, Pak. Ya ini apa namanya, sebuah ilmu yang harus dikasih tahu kepada pemirsa semuanya. Betul-betul membawa teman-teman perawi perpasa itu terbawa oleh arus daripada konten ini. Ya. Jadi gini, tadi sempet nanya kayak gimana sih ya ditarik-tarik, apa yang dirasain gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu sebenarnya memang sulit banget untuk kita jelaskan. Karena itu tidak kelihatan ya. Betul. Selain wujudnya yang tidak terlihat, kemudian rasanya memang kerasa. Itu ya. Mungkin kalau kita jabarkan mungkin gini, kalau kita dipegang sesuatu, orang dulu pernah bilang kayak bangun tidur kok tiba-tiba merah gitu kan tangannya. Betul. Nah itu pernah terjadi sama aku tuh. Jadi kayak setelah aku kayak ada yang megang gitu, itu kejadiannya mungkin 2 hari setelah
ada yang megang kayak gitu, itu memang kerasa merah terus kayak Membekas gitu ya. membekas, 1 hari kemudian itu kayak biru-biru gitu. Padahal seingat saya nggak jatuh Iya. ya kan. Kemudian tidurnya ya normal, aku tidur selalu kayak telentang gitu, nggak yang tidur melukai tangan sebelah kiri, enggak. Tapi tiba-tiba ya itu setelah saya ingat-ingat, oh kayaknya sih ini ketika Efek aku pulang. kemarin itu Nah, gitu ya. iya. Efek daripada yang dipegang. Mm-mm. Nah saat kejadian kayak gitu, apa yang dirasain kan, apakah dingin, apakah panas atau segala macamnya, itu yang sering aku alami itu biasanya kayak merasa hangat atau kayak sesak napas atau perut panas, kepala pusing, Kadang-kadang mual juga gitu ya. mual, itu sering banget. Itu sering banget, apalagi kalau misalkan fenomena-fenomena yang terjadi itu benar-benar kayak bikin kita jantungan itu kayak tiba-tiba bisa loh sesak napas itu. Betul. Kadang-kadang juga bisa pingsan juga ya. Bisa. Ketika apa energi-energi yang seperti itu datang dan kita mungkin belum siap atau mungkin memang tempatnya itu kan di lain-lain tempat lain ya. Nah, Rasa kehororannya kan iya, ya. betul. Misalkan di tempat ini lagi di tempat lain lagi, itu kekuatan tentang horornya itu atau tingkat beda mendirikan bulu kudu ini berbeda-beda gitu kan. iya, Walaupun semua itu berasa merinding, tetapi kekuatannya mungkin lain gitu. Nah, yang satu lagi yang bikin aku agak aneh, agak sedikit bingungan, bahkan sekarang aku sendiri itu belum mengerti. Ada satu tempat yang memang udah terkenal banget, itu angker, orang-orang mungkin se-Indonesia tahu. Tapi ketika aku datang ke sana itu tidak ada fenomena-fenomena yang dominan. Betul. Tapi ketika aku datang ke satu tempat yang orang-orang itu nggak menganggap itu tempat angker, itu malah banyak banget fenomena-fenomena yang terjadi. Nah di sini tuh aku agak sedikit bingung. Sebenarnya mereka itu apakah ada ketika orang itu bilang angker, atau mereka itu ada atau ketika orang-orang bilang nggak angker gitu, agak sedikit bingung. Nah itu yang masih aku jadi bahan pertanyaan, sebenarnya konsep Angker mereka itu itu apa gitu? iya, konsep Angkernya itu kayak apa sih nah gitu ya? iya gitu, sampai sekarang tuh saya bertanya-tanya terus angkernya kayak gimana, terus konsep mereka untuk menakut-nakuti kayak kita itu kayak gimana gitu kan. Nah, jadi ini ya yang membuat Anda selalu penasaran, Nah berpindah-pindah tempat untuk membuktikan bahwa angkerkah, iya, seberapa angkerkah, seberapa horornya kah. Itu yang membuat Anda berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, rasa seperti ini teman-teman ya, yang ingin apa dipecahkan, di apa sih rahasianya kok di tempat lain kok nggak sama dengan tempat yang sana lain juga di tempat ini, apa rahasianya. Nah, ini yang menjadi selalu berkarya Bang Jel ini selalu berkarya karena memang rasa penasaran inilah ya. iya. Dari tempat satu ke tempat lain, tempat satu ke tempat lain, ini rasa penasaran ini kehororannya. Oke Bang Jeli, terima kasih atas apa yang disampaikan ya, dan saya sangat berterima kasih sekali hari ini dapat berjumpa panjenengan, dan mudah-mudahan saya mendoakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga selalu bisa berkarya yang terbaik untuk teman-teman subscriber dan viewer semuanya di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Mungkin seperti ini saja dahulu. Terima kasih atas atensinya Bang Jeli, dan Sama-sama. mudah-mudahan selalu bagus karya-karyanya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk seluruh tanah air dan bangsa dan seluruh dunia, baik dunia maya maupun dunia gaib tentunya. Subscribe dan like dan juga share sebanyak-banyaknya Bang Jeli Official. Terima kasih. Oke. Dan tadi channelnya siapa? Saya ada channel baru yang tadinya Horror History Indonesia. Saya ganti baru tadi, saya ganti dengan nama Kang Har Yelek Har
official. Petualang. Oh, Lehar Petualang. Berarti Oke, sambil berpetualang juga ini. karena saya terinspirasi dengan Bang Jeli Ya, ini. aduh, makasih. Ngopi ya. Oke. Nah, aku punya satu permintaan, Kang Hari. Kebetulan kan Kang Hari ini ya seorang guru ngaji atau ustadz lah bisa dibilang teman-teman. Tentunya bisa dengar-dengar sih bisa ngerukiah, ya kan? Ya, Nah, lagi. kebetulan teman-teman ini nanti penontonnya Mas Hadi nanti bisa mampir ke channelnya Jelly Official karena nanti beliau ini akan merukiah aku. Apakah aku tuh banyak banget sosok-sosok yang nempel karena aku tuh udah setahun kan bergerilya ke hutan-hutan. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa lebih sehat lagi gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah berkenan hadir dan memberikan subscribe, like, komen dan share-nya kepada kami Lehar Petualang. Karena baru tadi ya kita ini ganti namanya dari Horror History Indonesia. Terima kasih atas atensinya dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.